Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi memahami sejarah fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menerapkan norma dan aturan. Dengan pemenuhan mata kuliah pengembangan bahan ajar, dosen pengampu Ibu Sulastri, SPD, MH. Selanjutnya, sebelum kita memulai materi, perkenalkan nama saya adalah Haris Muhammad Baihaqi dengan nomor induk mahasiswa 23101150316 dengan kelas 03 PPKK 001. Selanjutnya, di sini ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami sejarah, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai norma dan aturan dasar dalam kehidupan bernegara serta menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap pelaksana norma hukum di masyarakat. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara kronologis. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara. Lalu yang terakhir ada peserta didik menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya menaati aturan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu selanjutnya kita memasuki indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau bisa disebut dengan IKTP. Yang pertama ada pengetahuan. Peserta didik dapat menyebutkan tanggal dan proses disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan 3-5 fungsi utama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang selanjutnya ada keterampilan. Peserta didik dapat membuat peta konsep tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam sistem hukum Indonesia. Lalu peserta didik dapat mempresentasikan peran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjaga keutuhan sikap negara. Lalu yang ketiga ada sikap. Peserta didik menunjukkan sikap disiplin dalam menaati aturan sekolah sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu peserta didik menghormati perbedaan pandangan sebagai bagian dari penerapan prinsip demokrasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Lalu ada yang poin kedua yaitu disahkannya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bisa disebutkan dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan.
Lalu materi selanjutnya kita memasuki sejarah singkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi pertama, lalu yang kedua 1949 hingga 1959 berlaku konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Lalu, poin ketiga, pada tahun 1959, Dekret Presiden Soekarno mengembalikan pemberlakuan UUD 1945. Lalu poin keempat, pada tahun 1999 hingga 2002, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kita memasuki materi fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang pertama, sebagai hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Lalu yang kedua, sebagai pedoman kehidupan bernegara, yaitu mengatur hak dan kewajiban warga negara, lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara. Lalu yang ketiga, sebagai menjamin hak asasi manusia, memuat perlindungan hak dasar seperti kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan hak untuk hidup. Oke, selanjutnya kita memasuki kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Sebagai norma, Grundnorm yang menjadi sumber dari semua hukum di Indonesia. Lalu yang kedua menjadikan rujukan utama bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Lalu selanjutnya kita memasuki prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Poin pertama ada demokrasi. Berlandaskan kedaulatan rakyat. Poin pertama ada negara hukum, yaitu menjamin keadilan berdasarkan hukum. Lalu ada poin kedua. Yang pertama adalah kesatuan, yaitu menjaga persatuan dalam keberagaman. Lalu poin kedua, ada hak asasi manusia, yaitu melindungi hak dan kewajiban warga negara. Baik, kesimpulan pada materi tersebut, adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi dan dasar hukum negara Indonesia yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Dasar ini mengalami perubahan dan amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan kalimat yang saya ucapkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.